Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiatri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Keynes. Berkat jasa tokoh-tokoh neoklasik yang melumpuhkan serangan Marx terhadap sistem kapitalis, maka perekonomian pada awal abad ke-20 berjalan sesuai dengan paham laissez-faire dan laissez-passer, seperti keinginan kaum klasik dan neoklasik didasarkan atas pendapat Say yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaan sendiri. Sementara Keynes betul-betul cerminan seorang cendekiawan tulen, seorang ahli selain ahli dalam ilmu ekonomi yang didukung oleh kepiawaiannya dalam ilmu matematika. Ia juga mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang falsafah, politik, bahkan ia juga sangat mengerti dengan dunia fastik, seni lukis, teater drama, dan tari balet. Karya-karya Keynes. Sebagai seorang pakar ekonomi ulung, ia telah menulis banyak buku. Pada tahun 1913, ia menulis Indian Currency dan Finance yang memperlihatkan ketertarikannya pada masalah-masalah moneter. Tulisan berikutnya adalah The Economic Consequence of the Trades. Kedua, buku yang disebutkan terakhir ialah sehubungan dengan pengalaman dalam delegasi perdamaian Versailles pada tahun 1923. Ia menuliskan A Tract of Monetary Reform. Dalam buku ini ia memperlihatkan keprihatinannya terhadap perubahan yang terjadi dalam daya beli uang. B. Kritikan Keynes terhadap teori klasik. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang didasarkan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan. Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperbolehkan secara balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan balas jasa dari faktor-faktor produksi lainnya. Dalam posisi keseimbangan, tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan permintaan, ketidakseimbangan atau terjadi pengangguran. Keadaan ini dinilai kaum klasik sebagai suatu sementara sifatnya. C. Peran pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil pengamatan Keynes tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 30-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari berbagai kebijakan yang dapat diambil, Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.